Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina birahmatik, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa Nurul Firdaus Sumur Boto yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat sehat, nikmat sempat, begitu juga nikmat taufik. Hingga kepada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan rezeki oleh Allah berupa bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian yaitu thalabul ilmi. Bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nantikan thalabul ilmi min afdhalil qurbi, bahwasanya menuntut ilmu menika ngaos kemudian nggih belajar sinau, terlebih lagi adalah ilmu agama, menika adalah sebaik-baik bentuk penghambaan diri, sebaik-baik bentuk ibadah, sebaik-baik bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis menika diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, artinya sudah terpercaya kebenarannya. Rasulullah SAW menghentikan, majtama'a qaumun, tidaklah suatu golongan manusia, suatu kaum atau suatu umat dari umat muslim, ijtama'a fi baitin min buyutillah, bahwasanya berkumpul di salah satu rumahnya Allah. Dalam hal ini maksudnya adalah masjid. Yatluna kitaballah, membaca kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian juga mempelajari, mentadaburi. Artinya tadarus itu artinya tidak hanya sekadar membaca, tetapi adalah juga mempelajari, mentadaburi, dan untuk nanti akhirnya diamalkan. Illa, kecuali, artinya ada sekumpulan umatnya Rasulullah berkumpul di masjid kemudian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kecuali akan dijanjikan 4 hal. Gusti Allah menika menjanjikan 4 hal bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim, terlebih lagi yang di situ membahas tentang kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama akan diturunkan as-sakinah,
Sakinah menika adalah ketenangan jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampun ngertos sedaya, kita sudah tahu semuanya bahwasanya di zaman sekarang ini as-sakinah atau ketenangan jiwa menika adalah suatu barang yang sangat mahal sekali, barang yang susah dicari. Karena ternyata banyaknya harta, tingginya jabatan, atau bagusnya mobil, bagusnya rumah, itu tidak menjamin sebagai ketenangan jiwa. Buktinya apa? Buktinya di luar sana banyak sekali orang-orang yang sudah kaya tetapi masih korupsi. Orang-orang yang sudah kaya tetapi melakukan perbuatan yang buruk. Bahkan ada yang bunuh diri, ada yang depresi, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak karena persaingan bisnis, karena banyak sekali punya tagihan utang. Artinya banyaknya harta itu tidak menjamin ketenangan jiwa. Artinya barang yang sangat mahal sekali sekarang itu yaitu as-sakinah, ketenangan jiwa. Nah, menika dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang hadir pada majelis taklim, terlebih lagi majelis Al-Qur'an. Yang pertama menika as-sakinah, ketenangan jiwa. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilimpahkan bagi mereka adalah rahmat. Nah, rahmatnya Allah ini adalah juga barang yang sangat berharga sekali, barang yang sangat mahal sekali. Nah, rahmatnya Allah ini berupa juga adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah Allah itu ridho kepada seorang hambanya, pada hambanya, maka potensi doa hamba tersebut untuk dikabulkan itu adalah sangat besar sekali. Dan juga keberkahan di dalam setiap umurnya, keberkahan di dalam setiap tindak tanduknya, kelakuannya, kemudian juga pekerjaannya, hartanya. Ketika Allah sudah memberikan rahmat, maka itu akan menjadi sumber barokah bagi orang tersebut. Ini yang kedua yang dijanjikan kepada orang yang hadir di majelis taklim. Kaping 3 nipun wa haffathumul malaikah, yaitu malaikat itu akan menaungi, malaikat itu akan berzikir, malaikat itu akan mendoakan bagi orang-orang yang hadir rawuh teng majelis taklim. Wa haffathumul malaikah, sehingga para ulama menyampaikan bahwasannya majelis taklim, majelis ilmu itu adalah majelis yang di situ doa itu diijabah, doa itu makbul karena diaminkan oleh ribuan, bahkan puluhan ribu atau bahkan jutaan, kita tidak tahu, oleh para malaikat, diaminkan oleh para malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, yang paling dahsyat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Gusti Allah menika memamerkan kepada malaikat di hadapannya, kepada para malaikat, ini loh hambaku bangun subuh untuk sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Ini loh hambaku sedang mempelajari kalamku, maksudnya adalah Al-Quran. Ini loh hambaku sedang bertadarus, sedang bermajelis taklim. Itu disebut-sebut sama Gusti Allah di hadapan para malaikat, artinya dipamerkan betapa mulianya orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Yang pertama as-sakinah, ketenangan jiwa. Kedua rahmah, rahmatnya Allah. Ketiga hafathumul malaikah, naungannya para malaikat. Wa dzakaruhumullah, dan yang terakhir adalah Allah memamerkan di hadapannya para malaikat. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa Nurul Firdaus Boto yang dirahmati Allah, saat pun kajian kita mulai, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada khususnya bagi kami pribadi dan pada jamaah umumnya untuk senantiasa memperbaiki kualitas iman kita, terlebih lagi kualitas niat kita.
Rasulullah SAW ngendikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap perbuatan itu adalah ada niatnya, harus ada niatnya. Dan setiap perbuatan itu juga akan bergantung, artinya pahala yang didapatkan atau ganjaran Allah yang akan diberikan itu bergantung pada niatnya. Diterima atau tidaknya ibadah tersebut bergantung pada niat. Nah, minum makatan, maka monggo sama-sama kita memperbaiki selalu niat kita, hati kita, karena niat itu berada di hati. Rasulullah SAW seringkali mengajarkan kepada para sahabat doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi atau qulubana ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku ini senantiasa berada di dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai yang maha mengatur hati, sarrif qulubana, tetapkanlah hati kami ini senantiasa dalam ta'atik, dalam ketaatan kepada Engkau wahai Allah. Nah, menikah doanya Rasulullah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashaddu minan niyyah. Tidaklah aku mengobati sesuatu itu atau mengobati suatu penyakit yang lebih sulit disembuhkan daripada niat. Li'annahu yataqallab, karena hati itu bergejolak, hati itu berubah-ubah, berbolak-balik. Kadang pagi masih lurus, sore sudah meleng. Kadang pagi masih lurus, siang sudah meleng. Nah, maka dari itu kami mewasiatkan diri kami pribadi khususnya dan kepada para jamaah untuk senantiasa meluruskan niat, meluruskan hati, untuk senantiasa berusaha berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mulai kajian kita pada kitab Tafsir Al-Maraghi karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi Al-Misri. Artinya beliau ini dari Mesir. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita belum mulai dari awal, karena kemarin Kiai Alwi, Ustadz Alwi mengutus kami untuk dimulai kajian tematik dahulu, tidak napa-napa Ustadz, karena dengan tema yang sesuai pada saat ini. Nah, minangka makatan kula teng wekdal menika badhe menyampaikan pada pagi hari ini insya Allah akan menyampaikan tafsir surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita mulai nggih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Suratul Asr wa hiya makkiyah. Artinya surat Al-Asr menika adalah makkiyah. Nah, sering sekali ada persepsi yang kurang tepat di masyarakat kita, bahwasanya Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah, dan Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madaniyah. Nah, ternyata menurut para ulama tafsir, menurut para ulama Ahlul Quran, statement atau pengertian ini adalah pengertian yang kurang tepat, kurang mencakup seluruhnya. Karena di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang turun di Mekah tetapi masuk ke dalam kategori Madaniyah. Ada yang surat yang diturunkan di Mekah tetapi masuk ke dalam kategori Madaniyah. Misalkan surat Al-Maidah, dalam ayat ke-6 Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, ayat menika turun ketika peristiwa haji wada. Haji wada tentunya adalah
berlokasi di Mekah. Tetapi para ulama menganggap bahwasanya ayat ini adalah madaniyah. Ada juga surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu turun ketika setelah peristiwa Fathu Makkah, pembukaan pembebasan kota Makkah. Tapi banyak dari kalangan ulama, jumhur ulama menetapkan surat ini adalah surat madaniyah. Artinya Makkah, Makkiyah dan madaniyah ini bukanlah terkait soal tempat. Kemudian para ulama merumuskan bahwasanya Makkiyah dan madaniyah ini adalah berdasarkan periode atau zaman atau waktu. Artinya Makkiyah dan Madinah ini berhubungan dengan waktu, bukan berhubungan dengan tempat. Maksudnya bagaimana? Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Artinya periode Makkah, periode sebelum hijrah. Periode sebelum hijrah maka disebut dengan surat Makkiyah. Surat-surat yang turun sebelum Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah disebut dengan Makkiyah. Sedangkan periode ketika surat yang diturunkan setelah Rasul hijrah ke Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Walaupun maka suratnya atau ada ayat atau surat yang diturunkan di Makkah, tetapi waktunya setelah, periodenya setelah Rasulullah hijrah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Wa ayatuha thalathun, dan ayatnya jumlahnya berjumlah 3 ayat. Nazalat ba'da surat Asy-Syarh, turun setelah surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak gitu. Nah, ini urutan turunnya turun setelah surat Al-Insyirah. Tetapi dalam mushaf, dalam cetakan Al-Qur'an diletakkan kepada setelah surat At-Takatsur. Kemudian penulis musannif menuliskan wa munasabatuha lima qablaha. Artinya beliau juga membahas terkait munasabah. Munasabah ini adalah keterkaitan, ketersinambungan antara surat Al-Asr dengan surat At-Takatsur. Annahu dzukira fi surat as-sabiqah annahum ishtaghallu bit-tafakhur wat-takatsur wa bikulli ma min sya'nihi an yulha an ta'atillah. Bahwasanya di surat At-Takatsur menika orang-orang itu cenderung disibukkan dengan at-tafakhur, bersombong-sombong, berbangga-bangga, wat-takatsur, dan bermegah-megahan. Bermegah-megahan mencari harta, mencari uang, mencari harta dunia. Bahkan hingga kemudian zurtumul maqabir, bahkan hingga sampai masuk liang lahat, masuk ke dalam kuburan. Artinya benar-benar terlalaikan dengan mencari harta, memperbanyak harta dunia, bahkan bersombong-sombong di antara mereka sendiri, hingga bahkan melalaikan mereka sampai mereka masuk ke dalam liang lahat. Wa dzukira huna anna tabi'atal insan da'iyatan ilal bawar. Bahwasanya sejatinya manusia itu atau nafsu manusia itu akan mengantarkan atau menjerumuskan ke dalam kebatilan, ke dalam kesesatan, ke dalam keburukan. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwasanya an-nafs atau nafsu, hawa nafsu itu akan senantiasa menjerumuskan manusia itu ke dalam kesesatan, ke dalam keburukan, ke dalam kehancuran. Faka'anna hadza ta'lilun lima salaf. Artinya apa? Di dalam surat ini, surat Al-Asr ini menjelaskan nanti di tafsirnya bahwasanya nafsu manusia itu akan senantiasa menjerumuskan dia ke dalam kesesatan, ke dalam keburukan, dalam kehancuran. Itu berhubungan sekali dengan manusia-manusia tadi yang di surat At-Takatsur berlomba-lomba memperbanyak harta mereka, menyombongkan diri di antara satu mereka sama lain, dan bahkan hingga melalaikan mereka sampai masuk ke dalam liang lahat. Ila annahu dzukira fi salifah sifatan man taba'a nafsahu wa hawahu
Wa huna dzukira man tajammala bi ajmalit taba'. Maka kemudian di at-takatsur itu adalah dijelaskan sifat-sifat tamak, sifat-sifat rakus, sifat-sifat keduniawian. Dan di dalam surat ini itu ada celaan bagi mereka, celaan bagi orang-orang yang bersifat rakus, bersifat tamak, bahkan bersifat bersombong-sombongan, memperbanyak harta dunia tanpa peduli bagaimana caranya, itu akan dicela di surat Al-Asr ini. Dan dzikra huna man tajammala bi ajmalit tiba'. Dijelaskan di surat Al-Asr ini adalah orang-orang yang terlepas dari celaan tadi, orang-orang yang terbebas dari termasuk dalam orang golongan yang merugi tadi. Maksudnya adalah orang-orang yang bermegah-megahan, orang-orang yang bersombong, saling menyombongkan diri satu sama lain di hadapan satu sama lain atas harta mereka. Maka di surat Al-Asr ini akan dijelaskan golongan yang selamat, golongan yang terbebas dari celaan, dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-'asr wal 'asri. Nah, di situ adalah ada wawu qasam atau wawu, huruf wawu yang digunakan untuk bersumpah. Artinya orang Arab zaman dahulu itu punya tabiat untuk bersumpah, menggunakan sumpah untuk meyakinkan orang lain, untuk meyakinkan lawan bicaranya. Nah, maka kemudian Allah menjadikan redaksi ini sebagai bentuk ini loh kehebatan Al-Quran, ini loh mukjizat Al-Quran. Maka Allah berfirman wal 'asr, wal 'asri, demi masa, demi waktu. Al-'asr ay ad-dahr, demi atau zaman atau masa. Annahu yasulu fihi as-sara' wad-dara'. Bahwasanya Allah menggunakan zaman atau menggunakan waktu atau masa ini sebagai sumpah untuk menunjukkan betapa besarnya atau betapa mulianya nikmat waktu ini, betapa mulianya nikmat sempat ini. Bahkan Rasulullah SAW terkhusus ngendika ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali manusia lalai dalam mensyukurinya. Mensyukurinya itu artinya mempergunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Dua nikmat yang sering lalai manusia itu dalam mensyukurinya adalah as-sihhah wal faragh. Pertama adalah kesehatan, nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat sempat. Artinya nikmat sehat atau nikmat sempat ini seringkali manusia lalai. Seringkali manusia itu merasa bahwasanya nikmat sehat itu mahal baru ketika sudah sakit. Atau nikmat waktu ini terasa mahal ketika, atau nikmat sempat ini terasa mahal ketika sudah sibuk, sudah sangat padat jadwalnya, sudah sangat sibuk waktunya. Maka ini yang disebutkan Rasulullah bahwasanya dua nikmat yang sering kali manusia lalai dalam mensyukurnya itu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan nikmat sempat atau nikmat waktu ini dijadikan Allah sebagai sumpah di dalam Al-Quran. Dan Allah sering kali menggunakan nikmat waktu ini sebagai sumpah, baik wal 'asr, wal fajr, wad duha, wal lail. Dan banyak sekali yang naik di dalam Al-Quran yang menunjukkan nikmat waktu. Nikmat waktu ini dijadikan atau kondisi waktu ini dijadikan sebagai sumpah yang menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya nikmat waktu ini. Bahwasanya belum meneruskan wali anna al-umra la yuqawamu bi syai'in. Bahwasanya umur ini adalah atau waktu ini
adalah nikmat yang tidak bisa tertandingi dengan apapun. Tidak bisa tertandingi dengan apapun. Artinya bahkan emas, bahkan waktu tidak bisa mengembalikan usia kita ke muda lagi. Ada makalah para ulama menjelaskan, lan ya'udal ayyamul ladzi qad madat. Tidak akan pernah kembali hari atau masa yang sudah berlalu. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika mengetes para muridnya, ayyu syai'in ab'adu anna atau anni, atau apakah hal yang paling jauh dari kita. Ketika Imam Al-Ghazali menanyai para muridnya, maka para muridnya mengatakan, ada yang mengatakan matahari, ada yang mengatakan planet, ada yang mengatakan bintang. Nah kemudian Imam Al-Ghazali, oke, matahari, bintang, kemudian planet-planet yang di luar tata surya di angkasa sana itu jauh. Tapi ada masih kemungkinan manusia itu bisa mencapainya. Kemudian beliau meneruskan bahwasanya yang paling jauh dari kita itu adalah masa lalu. Yang paling jauh dari kita ini adalah masa lalu. Karena kita tidak akan pernah bisa kembali kepada masa lalu. Kita tidak akan pernah bisa untuk menjadi muda lagi, menjadi anak kecil lagi. Ketika sudah dewasa, ketika sudah balik, kita tidak akan bisa kembali lagi. Artinya menunjukkan betapa mahalnya nikmat waktu ini. Dan kemudian beliau meneruskan, lantas apa yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kita tidak pernah tahu seberapa umur kita. Kita tidak pernah tahu seberapa lama jatah yang Allah berikan kepada kita. Barangkali nanti, barangkali besok, barangkali lusa. Artinya kematian menikah tidak hanya menunjukkan menyusul kepada orang-orang yang sampai sepuh. Ada yang masih muda, besoknya kecelakaan. Ada yang masih muda, sakitan. Nah, artinya kematian ini adalah yang sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, innama anta adad, fakullama madal ayyam faqad madat ba'duka. Bahwasannya kalian, wahai manusia, kalian ini sejatinya adalah kumpulan dari hari-hari. Artinya kita ini adalah kumpulan dari hari-hari. Misalkan Rasulullah menghentikan bahwasanya umatnya Rasulullah, umatnya beliau itu tidak jauh-jauh dari umurnya beliau. Beliau itu sedo ketika meninggal, wafat, Rasulullah wafat ketika umur 63 tahun. Nah, 63 tahun mereka bukan umur Masehi. 63 tahun mereka umur Hijriyah. Umur Hijriyah dengan penanggalan Qamariyah tentunya. Nah, antara penanggalan Qamariyah dengan penanggalan Syamsiyah itu terpaut atau selisih 11 hari. Penanggalan Hijriyah dengan penanggalan Masehi itu terpaut, ada selisih 11 hari, lebih banyak penanggalan Masehi. Penanggalan Hijriyah menikah 355, sedangkan penanggalan Masehi ada 365, ada 366 ketika kehabisan. Nah, artinya umur Rasulullah kalau disamakan dengan Masehi itu bisa jadi lebih pendek lagi, mungkin sekitar 61 sekian tahun. Karena ada selisih 11 hari, maka setiap 30 tahun sekian, 36 tahun itu ada selisih 1 tahun. Maka kalau dikonversikan ke Masehi, kira-kira umurnya Rasulullah menikah 61 sekian tahun, 61 tahun lebih sedikit tahun. Nah, kalau kita umatnya Rasulullah itu tidak jauh-jauh dari itu, maka artinya umur kita itu masih sedikit. Umur kita ini sebentar. Jatah hidup kita di dunia ini adalah sebentar.
menika ada yang sampai 70 tahun, ada yang sampai 80 tahun, ada yang sampai 90 tahun. Menika adalah bonus saking Gusti Allah untuk agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kita. Karena menika umur itu adalah nikmat yang sangat luar biasa sekali tadi. Nikmat yang sangat mahal sekali, yang tidak bisa terbeli oleh waktu, tidak bisa terbeli oleh emas, karena saking mahalnya. Faka'anna asyrafal asya'i hayatuka fi tilkal lamhah. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya nikmat yang paling baik, nikmat yang paling mahal itu adalah kehidupan kita ini tadi. Seperti yang dikatakan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kita ini kumpulan hari-hari. Setiap hari berlalu, maka hilang sebagian dari kita. Hilang sebagian dari kita, bahkan tidak hari. Setiap detik berlalu, setiap menit, setiap jam berlalu, itu hilang jatah kita atau berkurang jatah kita. Nah, minum Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita masih di event tahun baruan, tahun baru Islam, pergantian tahun. Artinya semakin sedikit juga jatah kita, semakin sempit juga jatah, semakin berkurang jatah kita. Minum kata, maka marilah kita bermuhasabah, menghitung. Kira-kira selama ini sudah lebih banyak mana yang kita lakukan? Kebaikankah atau keburukannya? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri, artinya hitunglah dirimu sendiri dalam sehari ini lebih banyak mana kebaikan atau keburukan yang dilaksanakan. Dalam umur kita yang sekarang ini sudah lebih banyak mana kebaikan atau keburukan yang dilakukan. Qabla an tuhasabu, sebelum kita nanti dihisab oleh Allah, dihisab oleh para malaikat di yaumul hisab, di yaumul mizan. Sebelum kita nanti ditimbang amalan kita, sebelum kita nanti dihitung amalan kita, maka mari kita muhasabah. Artinya sebenarnya muhasabah ini adalah momen setiap hari. Muhasabah ini adalah momen setiap waktu. Introspeksi diri, memperbaiki diri ini adalah sejatinya adalah momen setiap waktu. Bukan hanya event tahunan, bukan hanya event ketika ulang tahun, ketika tahun baru, bukan. Tetapi adalah momen setiap waktu, momen setiap hari sebelum kita tidur. Itu kita adalah sebaiknya adalah muhasabah diri kita. Apakah di hari ini kita ini lebih banyak dosanya atau lebih banyak berbuat baiknya? Kalau kita masih banyak berbuat dosanya, maka mari kita beristighfar bersama-sama. Kita lebih banyak istighfar kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam satu riwayat beristighfar setiap hari 70 hingga 100 kali. Itu Rasulullah yang sudah dijamin surga, yang sudah maksum menikah terjaga dari dosa, tidak akan pernah berbuat salah, tidak akan pernah berbuat dosa, dijamin. Kalaupun pernah lupa, itu adalah syariat. Seperti ketika Rasulullah bangun kesiangan ketika subuh, kemudian beliau mengqadha subuh, itu adalah bentuk syariat, bentuk wahyu, agar umatnya tahu ketika kesiangan subuh itu ini loh bisa mengqadha subuh. Atau ketika Rasulullah lupa rakaat salat, nah, kemudian beliau sujud syahwi, menambah rakaat kemudian sujud syahwi. Itu bukan karena Rasulullah lupa, bukan karena Rasulullah berdosa, tetapi karena memang Allah membuat Rasulullah ini lupa agar syariat ini bisa diteruskan atau syariat ini bisa dicontoh oleh umatnya Rasulullah, agar kalau lupa rakaat itu bisa tahu apa yang dikerjakan, agar ketika bangun kesiangan atau terlewat waktu sholat itu tahu apa yang dikerjakan. Nah, beliau maksum, terjaga dari dosa, masih beristighfar 100 kali sehari. Nah, kita ini, kita Nabi bukan, Rasul bukan, ulama bukan, sahabat bukan. Nah, monggo, berapa istighfar yang kita lakukan dalam sehari semalam ini.
Nggih niki nasihat menika damel kula piyambak saderengipun damel jenengan sami. Wa li anna ad-dahra waz zaman min jumlatin usulin ni'am, bahwasanya masa itu adalah tadi sebaik-baik bentuk nikmat, sebaik-baik semahal-mahalnya nikmat. Nah, kemudian Allah menggunakan di sini diksi al-asr, bukan al-waqt, bukan az-zaman, tetapi menggunakan bukan ad-dahr tetapi menggunakan al-asr. Mufassir menjelaskan, musannif atau penulis menjelaskan huwa ma ba'da zawal ilal ghurub, bahwasanya al-asr ini adalah waktu asar. Ma ba'da zawal ketika matahari telah condong hingga sebelum terbenam. Artinya kalau dalam fikih waktu asar menika kapan, Bapak Ibu? Kapan? Saderengipun enten jam, saderengipun enten penghitungan waktu. Waktu asar menika adalah ketika bayangan objek itu sama. Mohon maaf. Ketika bayangan satu objek itu sama dengan panjang aslinya hingga sampai 2 kali. Artinya misalkan kalau kita berdiri, tinggi kita misalkan 160 atau 170 cm, kira-kira bayangan itu 100 sama panjangnya dengan kita 160 atau 170 cm, itulah mulai waktu asar dan habisnya waktu zuhur. Artinya ketika bayangan kita berdiri atau objek didirikan, nah bayangannya sama dengan panjang objek tersebut, itu mulai waktu asar hingga sebelum ghurubus syams, hingga sebelum terbenamnya matahari. Nah, menika adalah waktu asar. Anna fihi wa wajhul qasami bihi anna fihi al-ajaib wa aidan bitarkil muqassir fihi ma fatahu awalun nahar wa qawluhu ay salatul asr fa aqsama biha li syarafiha wa li annaha salatul wusta fi qawlin bidalili ma fi mushafin Aisyah wa Hafsah hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Gusti Allah ngendikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di juz 2, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita diperintahkan untuk menjaga salat dan terkhusus untuk menjaga salat asar. As-salatul wusta di sini para mufassir menjelaskan salat wusta itu adalah salat asar. Kenapa demikian? Ada sirnya, ada rahasianya. Karena salat asar ini adalah indikator apakah orang tersebut menegakkan salat atau tidak. Salat asar ini adalah indikator karena kebanyakan salat asar kan siang nggih. Artinya orang-orang sedang sibuk bekerja atau orang-orang baru selesai kerja, baru istirahat. Nah, kemudian salat asar atau tidak. Nah, kalau baru masih kerja, sedang dalam kerja atau sudah selesai kerja baru istirahat, kok mendirikan salat asar, insya Allah salat-salat yang lain akan terjaga juga. Insya Allah salat-salat yang lain itu juga akan melaksanakan. Nah, kalau salat asarnya ditinggal, maka itu belum tentu salat yang lain itu ditegakkan pula. Nah, itu menurut pendapatnya para ulama. Dan ada pendapat juga di sini dalam tafsir At-Tabari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Walina warada man fatahu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang tertinggal atau ketinggalan, luput mengerjakan salat asar, tidak mengerjakan salat asar, faka'annama wutira ahlahu wa malahu, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh hartanya dan seluruh keluarganya. Barang siapa yang kehilangan sholat asar, maka dia, mereka hadis ya, dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang kehilangan sholat asar, maka seolah-olah kehilangan seluruh hartanya dan seluruh keluarganya. Nah, ini adalah kenapa
Al-asr di sini dijadikan Allah khusus atau dijadikan sumpah sebagai sumpah dalam surat Al-asr ini. Karena saking luar biasanya surat asr tadi. Nah, kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah kalian wahai manusia. Nah, ini artinya Rasulullah menghentikan kepada Ibnu Abbas. Jadilah engkau di dunia ini seperti gharib, seperti orang asing, atau 'abirus sabil, orang yang sedang melalui perjalanan atau sedang menyeberang jalan. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika kita menjadi orang asing atau turis nih, orang yang jalan-jalan atau orang yang sedang bepergian, orang yang sedang bersafar, itu adalah senantiasa fokus dengan tujuan kita. Fokus dengan tujuan kita, fokus dengan tujuan safar tersebut. Nah, tujuan safar kita, tujuan perjalanan kita menikah apa? Tujuan safar kita adalah kehidupan setelah dunia, akhirat, kehidupan setelah mati. Artinya ini kehidupan kita di dunia ini hanya singkat sekali, hanya sebentar sekali dibandingkan kehidupan akhirat. Nah, maka ketika kita menganggap diri kita sedang dalam perjalanan, diri kita adalah musafir, kita akan fokus, tidak menga-mengo, tidak tolah-toleh, tidak terdistraksi dengan sekitarnya. Fokus untuk mencari bekal, fokus untuk mengumpulkan bekal untuk di kehidupan atau di tujuan, yaitu kehidupan setelah mati. Maka Rasul kemudian melanjutkan, "Idza asbahta fala tantadhiris sabah, idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunggu hingga sore hari. Maksudnya untuk beramal, untuk beribadah, untuk berbuat baik. Jangan menunda-nunda kebaikan. Wa idza amsayta fala tantadhir, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau di pagi hari, jangan menunggu sore. Seperti apabila engkau sore, jangan menunggu sampai pagi. Artinya kita diperintahkan untuk bersegera dalam kebaikan. Bahkan Allah menghentikan dalam Quran surat Al-Insyirah, "Fa idza faragta fansab." Apabila engkau telah selesai dalam satu perkara, maka bersegeralah menuju perkara yang lain, menuju kebaikan yang lain. Bahkan diksi-diksi di dalam Al-Quran, Allah sudah biasa ketika dalam kebaikan itu menggunakan diksi yang untuk berlomba-lomba. Fastabiqu al-khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum fafirru ila Allah. Wasari'u, bersegeralah. Fafirru, berlarilah, bersegeralah. Fastabiqu, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya kita disuruhkan mempersegerakan segala bentuk amal soleh kita, segala bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Innaka idza lam tashtagil bil khairi aw bil haqqi faqad shaghalatka bil batil." Manusia itu kalau tidak tersibukkan dengan hal kebaikan, dengan hal bermanfaat, maka akan cenderung disibukkan dengan hal yang sia-sia, terlebih lagi kebatilan. Wallahu-billah. Dan kita berlindung dari hal tersebut. Kalau kita, maka di kehidupan kita ini atau waktu yang kita punya ini ada dua kemungkinan. Apakah kita berbuat baik, sedang dalam kebaikan, sedang berbuat baik, atau berbuat sia-sia atau bahkan tercela. Maka kita yang bisa menentukan, kita yang bisa memilih. Kemudian mufassir melanjutkan, innal insana lafi khusrin,
Yang jam Bapak Ibu menikah sampai jam pinten nggih? Jam 6. Oke. Insya Allah satu ayat lagi mboten napa-napa sebelum kita akhiri. Innal insana lafi khusrin. Alif lam di sini al-insan di sini adalah lil jins. Maksudnya adalah mencakup seluruh manusia. Muda, tua, kaya, miskin, perempuan, laki-laki. Bahkan apa di sini disebutkan mukminan atau kafiran. Bahkan yang Islam atau beriman atau yang kafir, yang belum beriman. Innal insana lafi khusrin. Wadhalika li'anna al-insan la yanfaqu 'anil khusran. Ini kenapa? Karena manusia itu tidak dipisahkan dari kerugian. Maksudnya adalah kerugian ini adalah kehancuran, maksudnya hilangnya keuntungan dan lain-lain. Seperti yang terjadi di surat At-Takatsur sebelum surat Al-Asr ini. Orang yang berlebih-lebihan, bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam memperbanyak hartanya. Itu adalah orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Li'anna al-khusran huwa tadyi'ul 'umr. Nah, manusia itu sulit sekali terlepas dari kerugian ini. Karena apa? Menurut beliau, li'anna al-khusran huwa tadyi'ul 'umr, yaitu membuang-buang umur, menyia-nyiakan umur. Menyia-nyiakan umur itu adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, yaitu mempergunakan umur tersebut di dalam hal yang sia-sia atau bahkan hal yang tercela. Itu adalah tadyi'ul umur atau kerugian tersebut itu sendiri. Menggunakan waktu selain dalam ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kerugian yang susah sekali manusia lepas dari tersebut. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umril insan imma an takuna tilka sa'ah fi ta'atin aw ma'siyatin. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya manusia itu di setiap waktunya, setiap umurnya, setiap masanya, setiap detik jamnya itu ada dua kemungkinan. Apakah dia dipergunakan dalam kebaikan, maka dia tidak khasir, tidak rugi, atau dia disibukkan dalam keadaan dalam hal maksiat, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Fa in kanat fi maksiatin fahuwal khusranul mubin. Maka ketika disibukkan dengan maksiat, fahuwa khusranul mubin, maka itu adalah senyata-nyata kerugian. Wa in kanat fi ta'atin fal'alla ghairuha afdal wa huwa qadirun 'alaihi fakana fi'lu ghairil afdal tadyi'an wa khusran. Maka barang siapa yang mengisi waktunya dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan ketaatan, maka dia terbebas atau terlepas dari khusran ini atau kerugian yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr ini. Wa aidan ribhul insan fi talabil akhirah wa hubbiha. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena ribhul itu adalah laba, keuntungan. Seseorang manusia itu adalah ketika dia fi talabil akhirah wa hubbiha. Dalam ketika seorang itu mencari akhirat, mencari kehidupan, mempersiapkan kehidupan setelah mati. Maka dari itu Bapak Ibu, orang yang beribadah, orang yang menuntut ilmu, artinya tadi bahwasanya talabul ilmi min afdhalil qurbi, menurut Imam An-Nawawi, bahwasanya talabul ilmi atau menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik penghambaan diri kepada Allah. Maka orang yang berada di majelis ta'lim, orang yang berada di dalam majelis ilmu itu terbebas atau terkecualikan dari kerugian yang ada di surat Al-Asr ini. Maka alhamdulillah, ini nikmat yang sangat luar biasa sekali.
Ketika kita disibukkan dengan ilmu, ketika kita berada di majelis ilmu, kita terbebas atau terlepas dari al-khusran, dari kerugian tadi, yaitu kerugian menyia-nyiakan waktu. Wal i'rad 'anid dunya falamma kanat al asbab ad-da'iyah ila al akhirah khafiyyah wal asbab ad-da'iyah ila hubbid dunya dhahirah. Nah, seringkali manusia menika terlalaikan dari kehidupan setelah mati, dari akhirat, dari surga dan neraka. Itu seringkali karena kita belum melihatnya, kita belum mengetahuinya, kita belum menjumpainya. Maka seringkali kita terlalaikan. Kita lihat misalkan di luar sana, alhamdulillah saat menikah di Masjid Nurul Firdaus jamaahnya lumayan, jamaah subuhnya lumayan. Ketika misalkan kalau kita banyak lihat di sosial media, banyak challenge, banyak tantangan. Kalau kamu bangun pagi jam 4, nanti tak kasih 2 juta. Kalau kamu bangun pagi jam 4, kamu tak kasih hadiah mobil, motor. Maka kinten-kinten kita berusaha bangun pagi nama badan. Manusia cenderung berusaha bangun pagi nama badan. Iya. Karena apa? Karena janjinya di situ nyata, bisa langsung dilihat, bisa langsung nanti didapat. Nah, tetapi karena banyak manusia, karena janji akhirat, janji surga itu kita belum menjumpainya, manusia belum menjumpainya, maka banyak manusia yang terlalaikan. Banyak manusia yang terlalaikan, bangun kesiangan, tidak sholat subuh, tidak mau sholat, tidak mau berbuat baik, tidak mau bersedekah dan lain-lain. Karena apa? Belum melihat gitu. Maka Allah menghentikan dalam surat Al-Hadid, faqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kalian dulu di dunia, maksudnya Allah menghentikan pada orang-orang nanti, orang-orang yang merugi, orang-orang yang golongan kiri ketika dihisab. Faqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh engkau dulu ketika di dunia lalai terhadap hari kiamat, lalai terhadap akhirat, lalai terhadap hari hisab, penghitungan, dari hari penimbangan, hari mizan. Fakashafna anka ghita'aka. Maka pada hari ini, maksudnya hari pengadilan, atau bahkan di dalam riwayat juga di dalam kuburan, ketika kita meninggal, ketika kita mati, fakashafna anka ghita'aka. Maka pada hari ini, maksudnya hari kematian kita, maksudnya mungkin terhadap kita, kepada orang-orang yang lain, kepada orang-orang yang merugi, Allah mengatakan, maka kita buka mata kalian. Maksudnya kita buka, kita hilangkan penutup yang tadi. Fabasarukal yawma hadid. Maka engkau akan melihat itu dengan senyata-nyatanya. Maksudnya ketika kita di dunia, mungkin orang-orang lain di sana terlalaikan dengan dunia hingga lupa sholat, ketiduran sampai siang, kemudian lupa, nggak mau sholat, sibuk dengan kerja, tidak mau bersedekah, tidak mau dan hal yang sebagainya, atau minimal tidak mau sholat, karena sholat adalah yang paling utama. Karena artinya sholat itu adalah tidak ada toleransi. Maksudnya apa? Kita muslim, kita balik, kita berakal, itu sudah wajib sholat. Bahkan ketika sakit, bahkan ketika sehat, bahkan ketika miskin maupun kaya, itu tetap wajib sholat. Berbeda dengan zakat, berbeda dengan puasa. Zakat ketika kita tidak punya harta tidak wajib. Puasa ketika kita tidak mampu, ketika kita dalam safar atau ketika kita sedang sakit tidak wajib. Terlebih lagi haji, ketika kita belum mampu tidak wajib. Tetapi sholat itu senantiasa wajib.
Senantiasa wajib, bahkan ketika kita sakit tidak bisa berdiri, duduk. Ketika tidak bisa duduk, berbaring. Ketika tidak bisa berbaring, maka disolatkan. Nah, menikah artinya sholat itu adalah bare minimum. Nah, kalau anak muda sekarang itu adalah batasan minimal seorang muslim itu, seorang mukmin itu adalah sholat. Maka tadi Allah menghentikan fakashafna anka ghita'aka. Maka pada hari ini kita buka penutupnya. Yang kalian ketika di dunia tidak bisa melihat akhirat, tidak bisa melihat surga, tidak bisa melihat neraka, tidak bisa melihat penghitungan amal. Maka pada hari ini, maksudnya hari kematian kita, kematian orang-orang yang merugi tadi, dibuka tutupnya. Maksudnya dibuka tutupnya artinya bisa melihat hal-hal yang dijanjikan tadi. Fabasarukal yawma hadid, maka pada hari itu matanya terbelalak, mata kalian akan terbelalak, mata kalian akan terperanjat. Karena ternyata benar apa yang dijanjikan Allah, apa yang dibawa Rasulullah, apa yang di dalam Al-Qur'an itu ternyata benar. Dan ketika sudah kita, misalkan orang-orang tadi, orang-orang yang baru kita disadar, ketika baru sadar di dalam kuburnya, di hari itu pula itu tidak bermanfaat lagi. Ketika di hari itu orang-orang tadi bertobat, orang-orang tadi menyesal, di hari itu pula penyesalan atau tobat itu tidak bermanfaat bagi mereka, karena mereka sudah hilang, sudah habis masanya, sudah habis jatahnya, jatah amalnya sudah habis. Maka apa yang terjadi? Penyesalan yang sebesar-besarnya adalah penyesalannya orang-orang kafir, penyesalannya orang-orang yang tidak mau beriman. Ketika mereka di dalam kubur, bahkan atau ketika mereka berjumpa dengan para malaikat dan Allah, ketika diadili tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, moga-moga mungkin kita bisa meningkatkan amal dan ketakwaan kita, karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan mungkin apa yang kita dapat di pagi hari ini bisa memperberat timbangan amal kita, bisa melancarkan hisab kita nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, makaten yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan ada kekurangan, dan apabila ada lebihnya itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.